Di sini teman-teman bisa kliknya adalah seperti tadi, yaitu kita cukup klik saja update data BKN ini, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah menerima SK P3K ya, baik itu SK P3K tahap 1 maupun juga SK P3K tahap 2. Namun teman-teman, setelah menerima SK P3K, jangan lupa ada sesuatu hal yang harus teman-teman segera lakukan, yaitu segera teman-teman melakukan update data ya pada Dapodik, dan juga klik pada bagian yaitu tombol update data BKN pada info GTK. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, bagi teman-teman yang sudah menerima SK P3K, baik itu P3K tahap 1 maupun juga P3K tahap 2, maka teman-teman bisa berkunjung ke info GTK. Nah, info.gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini teman-teman akan mendapatkan dua tombol ya untuk login ke info GTK. Yang pertama, login langsung ke GTK, dan yang kedua, login menggunakan SSO Dapodik. Nah, di sini ini kita klik di sini teman-teman, yaitu login langsung ke GTK. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lakukan yaitu memasukkan yaitu surel dan passwordnya, yaitu dalam bentuk email dan juga PW-nya. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan untuk email dan passwordnya, kemudian kita bisa klik login. Maka di sini nanti kita akan mendapatkan suatu pemberitahuan yang seperti ini. Nah, di sini teman-teman, yaitu ketika teman-teman login ke info GTK, yaitu ada perintah update data P3K ya. Ada tulisan yaitu Anda terdata sebagai salah satu guru aktif yang terdaftar dalam peserta P3K 2021 yang sudah dinyatakan lulus dan lolos ya, dengan data demikian ini. Ada nik kita, kemudian nomor peserta kita, dan juga nama kita. Nah, selanjutnya untuk perintah selanjutnya di sini teman-teman bisa cermati ya yang ada pada info GTK ini. Jika Anda sudah menerima surat keputusan pengangkatan dan penempatan sesuai dengan formasi yang dilamar dari pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atau instansi terkait, diharapkan segera melakukan update data NIP3K dan status kepegawaian pada Dapodik melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman di sini memastikan sudah melakukan update data NIP3K dan juga mengubah status kepegawaian yang ada di Dapodik, berikutnya di sini teman-teman bisa lakukan ini ya. Nah, setelah data NIP3K masuk di Dapodik, kemudian lakukan klik pada tombol update data P3K. Nah, ini update data BKN pada info GTK teman-teman. Setelah teman-teman mengetahui informasi yang seperti ini pada info GTK, maka langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya ini adalah menyerahkan yaitu fotokopian ya, yaitu SK P3K-nya, yang mana di sana tertera yaitu nomor induk P3K-nya ya. Kemudian status kepegawaiannya nanti diubah dari yang awalnya dari guru honor sekolah atau guru honor daerah atau GTY, nanti diubah menjadi statusnya yaitu P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, setelah dipastikan untuk yang di Dapodik ini sudah dilakukan sesuai dengan perintah yang ada di info GTK ini, maka berikutnya ini teman-teman login kembali ke info GTK. Sama halnya dengan yang tadi ketika kita login di awal, di sini kita masuk yaitu info.gtk.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kita login langsung ke GTK bisa, atau login menggunakan SSO juga bisa. Nah, di sini ini kita klik login ya. Berikutnya di sini kita masukkan surel dan password tadi, kemudian kita klik login. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil login seperti ini, maka berikutnya ini kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya untuk kita klik update data BKN, ini adalah ada di sebelah kanan ini ya teman-teman. Nah, di sini yaitu update data BKN pada server GTK. Nah, di sini perlu kita ketahui update data yang dimaksud ini adalah proses pembacaan data dari server GTK ke server BKN melalui koneksi web service ya yang disediakan oleh BKN. Proses update data BKN ini bisa terjadi jika Anda menekan tombol update data BKN. Jika Anda sudah benar, sebaiknya Anda tidak melakukan ya, dikarenakan kita telah melakukan pengubahan memasukkan nomor induk P3K
dan juga mengubah status kepegawaian, maka di sini diperlukan untuk kita menekan tombol ini. Nah, jika data Anda masih ada yang salah dan tidak melakukan klik tombol update data BKN, maka data Anda tidak akan diupdate ya, sesuai dengan data BKN yang ada di info GTK ini. Nah, setelah Anda klik tombol update data, sistem memerlukan waktu setidaknya 1 minggu atau lebih untuk proses validasinya. Nah, berikutnya di sini kita klik tombol saja di sini, teman. Ya, ini update data BKN, ini kita klik di sini, klik. Nah, seperti ini nanti akan ditampilkan seperti ini. Jadi nanti akan terbaca di sini ya, teman-teman, akan terbaca NIP kita seperti ini, nama kita, data kita, dan seterusnya. Kemudian kedudukan kita itu menjadi sebagai P3K ya, dengan TMT-nya yang sesuai dengan yang teman-teman sudah masukkan tadi dari Dapodik ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan sudah oke, atau mungkin masih progresnya ini masih menunggu, teman-teman bisa pantau dulu. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa kliknya adalah seperti tadi, yaitu kita cukup klik saja update data BKN ini, maka akan muncul tampilan yang seperti ini. Dengan demikian, ini kita sudah berhasil untuk mengupdate data BKN ya melalui server info GTK. Nah, nantinya di sini pada bagian data individu kita ini akan menyesuaikan ya, teman-teman, akan menyesuaikan yaitu semua data kita. Kemudian untuk di sini NIP-nya itu akan menyesuaikan. Nah, di sini status kepegawaiannya yang awalnya adalah guru honor sekolah, maka akan berubah menjadi ASN. Kemudian nama status kepegawaiannya ini berubah menjadi P3K. Kemudian nomor induk pegawai kita ini akan masuk di sini ya. Kemudian nomor SK pengangkatan kita akan di sini. Kemudian TMT kita itu akan juga di sini disesuaikan dengan TMT yang sudah kita masukkan ya pada Dapodik. Dan itu berdasarkan dari SK P3K yang teman-teman sudah terima. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah melakukan update data mulai dari nomor induk P3K maupun juga status kepegawaian melalui Dapodik, namun di sini setelah kalian klik tombol update data, namun data yang ada pada data individu kok belum berubah, maka teman-teman bisa cek secara berkala ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini ada pemberitahuan juga, yaitu setelah teman-teman ini klik tombol update data BKN, maka sistem ini memerlukan waktu ya, teman-teman. Jadi kadang ini tidak langsung bisa muncul hasilnya. Namun di sini setelah kita klik tombol ini, sistem ini memerlukan waktu ini setidaknya yaitu 1 minggu atau lebih ya untuk proses validasinya. Oke, demikian sobat-sobatnya, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk teman-teman yang sudah keterima P3K dan telah menerima SK. Semoga menjadi berkah bagi keluarga, dan juga jangan lupa di sini kita punya tanggung jawab besar, yaitu dengan SK yang sudah kita terima untuk mengabdi bekerja dengan sebaik-baiknya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.